Sobat Pintar, kita berjumpa kembali dalam belajar matematika bersama Ibu Leonora. Di video kali ini kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama diharapkan peserta didik dapat menentukan bayangan hasil translasi atau pergeseran. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan translasi atau pergeseran. Yuk kita langsung simak materinya. Pengertian translasi. Translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah atau dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan yang kita kenal juga dengan istilah vektor. Dituliskan dalam bentuk matriks A, B. Komponen A adalah komponen mendatar atau horizontal, menyatakan arah ke kanan atau ke kiri. Sedangkan komponen B adalah komponen tegak atau vertikal, menyatakan arah ke atas atau ke bawah. Mari berlatih membuat pasangan bilangan AB yang mewakili sebuah translasi. Diberikan suatu denah tempat duduk suatu kelas. Suatu hari, Boy dan Vivi diminta oleh gurunya untuk bertukar tempat duduk. Dapatkah kamu menentukan pasangan bilangan yang mewakili pergeseran Boy dan Vivi? Jika bergeser ke depan dan ke kanan dinyatakan dengan bilangan positif, dan jika bergeser ke belakang dan ke kiri kita nyatakan dengan bilangan negatif, maka si Boy yang akan pindah ke tempat duduk Vivi akan melakukan pergeseran, yaitu dia akan bergeser ke kanan terlebih dahulu. Setelah itu dia akan maju sampai ke tempat duduknya Vivi. Sedangkan untuk Vivi, dia akan bergerak ke kiri. Lalu dia akan ke belakang. Nah, begitu ya pergerakan Boy dan Vivi. Sekarang mari kita hitung berapa satuan pergeseran Boy dan Vivi. Pergeseran Boy. Ke kanan ada berapa satuan ya? 1, 2. Oh, berarti dia bergeser 2 satuan ke kanan. Lalu dia maju ke depan berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan ke depan 4 satuan. Jadi, pasangan bilangan yang mewakili pergeseran Boy adalah 2, 4. Begitu ya? Nah, sekarang kita akan coba menghitung berapa satuan pergeseran Vivi. Dia bergeser ke kiri berapa satuan? 1, 2. Karena dia ke kiri, maka kita harus tuliskan dalam bilangan negatif. Jadi negatif 2. Kemudian dia mundur. Berapa satuan ke belakang? 1, 2, 3, 4. Karena ke belakang, kita tuliskan dalam bilangan negatif. Jadi negatif 4. Jadi pasangan bilangan yang mewakili pergeseran Vivi adalah negatif 2, negatif 4. Nah, beginilah cara membuat pasangan bilangan yang mewakili translasi suatu objek atau benda. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa pasangan bilangan yang mewakili translasi dari beberapa siswa di gambar berikut. Perhatikan denah susunan tempat duduk kelas 9A SMP Ceria di atas pada minggu lalu. Pada minggu lalu, Wawan duduk pada posisi nomor 3 dari depan dan lajur ketiga dari kiri. Pada minggu ini, Wawan berpindah pada bangku yang ditempati oleh Putri. Sedangkan Putri berpindah pada bangku yang ditempati oleh Winda, kemudian Winda berpindah pada bangku paling kiri belakang, dan Boy menempati bangku yang diisi oleh Wawan pada minggu lalu. Nah, bisakah kamu membuat pasangan-pasangan bilangan yang mewakili translasi siswa-siswa tersebut?
Yuk, mari kita buat. Yang pertama, translasi Wawan. Dalam penjelasan tadi dikatakan bahwa si Wawan duduk pada posisi nomor 3 dari depan dan lajur ketiga dari kiri. Di manakah si Wawan? Oh, ini dia. Nah, pada minggu ini si Wawan berpindah pada bangku yang ditempati oleh Putri. Mana ya Putri? Putri. Oh, ini dia Putri. Jadi si Wawan harus bergeser ke kanan, kemudian dia mundur. Dia ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3. Oke, berarti kita tuliskan 3 positif. Karena ke kanan kan? Kemudian dia mundur 1. Mundur 1. Berarti kita tuliskan dalam bilangan negatif. Negatif 1. Nah, inilah translasi Wawan. Sekarang si Putri. Putri berpindah pada bangku yang ditempati oleh Winda. Putri berpindah ke tempatnya Winda. Mana Winda? Oh, ini dia Winda. Berarti si Putri harus bergerak ke kiri, kemudian ke depan. Ke kiri 2 satuan. Berarti kita tuliskan negatif 2. Lalu ke depan 1. Berarti 1 positif. Nah, jadi translasi Putri adalah negatif 2, 1. Kemudian Winda. Winda berpindah pada bangku paling kiri belakang. Paling kiri belakang. Oh, berarti Winda pindah ke tempatnya Boy. Berarti si Winda harus bergerak ke kiri dulu, baru dia mundur. Nah, dia ke kiri berapa satuan ya? 1, 2, 3. Oh, berarti negatif 3. Kemudian mundur 2 satuan. Berarti negatif 2. Nah, yang terakhir si Boy. Dalam penjelasan dikatakan bahwa Boy menempati bangku yang diisi oleh Wawan pada minggu lalu. Oh, berarti si Boy harus bergerak ke kanan. Lalu dia maju sampai ke tempat duduk si Wawan. Dia ke kanan berapa satuan? Oh, 2. Lalu dia maju 2 satuan juga. Nah, berarti positif semua ya. Menentukan posisi bayangan hasil translasi. Untuk sembarang titik A, X, Y yang ditranslasikan dengan translasi AB, maka bayangan dari titik A, yaitu A aksen, berkoordinat di X tambah A, Y tambah B. Wah, sangat mudah ya untuk menentukan posisi bayangan hasil translasi. Latihan soal 1. Diketahui titik A dan B pada bidang koordinat. Gambar dan tentukanlah koordinat bayangan dari titik A oleh translasi 5, min 3. Dan titik B oleh translasi min 2, 4. Pertama-tama kita akan gambar posisi bayangan untuk titik A. Titik A ditranslasikan dengan translasi 5, min 3. Berarti ke kanan 5, kemudian ke bawah sebanyak 3 satuan. Berarti koordinat bayangan A atau A aksen berada di sini. Koordinatnya adalah 2,0. Selanjutnya, kita akan mencari posisi bayangan dari titik B yang ditranslasikan dengan translasi min 2, 4. Min 2 berarti dia ke kiri 2 satuan. Kemudian naik 4 satuan. Nah, maka posisi bayangan dari titik B adalah di sini. Koordinatnya adalah 0,1. Nah, beginilah cara menentukan koordinat bayangan untuk translasi. Mudah kan?
Selanjutnya, latihan soal 2. Suatu segitiga ABC terletak di bidang koordinat dengan posisi titik A 8,3, B 5,-3, dan C 10,-2. Tentukanlah koordinat bayangan segitiga tersebut oleh translasi -8, 1. Yuk kita jawab. Pada aturan pembentukan bayangan hasil translasi disebutkan bahwa untuk sembarang titik, jika ditranslasikan dengan translasi AB, maka bayangannya menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, sekarang kita akan menentukan bayangan titik A berdasarkan aturan tadi. Titik A, 8,3. Ditranslasikan -8, 1. Berarti A aksennya 8 ditambah -8. Kemudian 3 ditambah 1. Jadi A aksennya adalah 0,4. Iya, betul. Selanjutnya titik B, 5,-3. Dengan translasi yang sama, -8, 1. Maka B aksennya 5 ditambah -8, kemudian -3 ditambah 1. Maka B aksennya menjadi -3, -2. Nah, yang terakhir adalah titik C, 10,-2. Translasinya -8, 1. Maka C aksen adalah 10 ditambah -8, -2 ditambah 1. Jadi C aksennya adalah 2, -1. Bagaimana? Mudah kan dalam menentukan posisi bayangan hasil translasi? Latihan soal 3. Diketahui segitiga PQR berkoordinat di titik P 2,5, Q -3,4, dan R 4,-2. Ditranslasikan sehingga didapatkan koordinat bayangannya adalah P aksen di 3,1. Tentukanlah pasangan bilangan yang mewakili translasi tersebut. Kemudian tentukanlah koordinat Q aksen dan R aksen. Yuk kita jawab. Pada aturan pembentukan bayangan hasil translasi, kita tahu bahwa untuk menentukan bayangannya, kita menjumlahkan koordinat pada benda dengan pasangan bilangan translasinya. Nah, jika sekarang kita mau menentukan pasangan bilangan translasinya, berarti kita mengurangkan koordinat pada bayangan dengan koordinat pada bendanya. Misal, pasangan bilangan translasi itu Ibu tulis AB. Berarti A adalah X bayangan dikurangi dengan X benda. 3 dikurangi 2. Kemudian B-nya adalah Y pada bayangan dikurangi Y pada benda. 1 dikurangi 5. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1, 1 dikurangi 5 sama dengan -4. Maka translasi yang menggeser titik P menjadi P aksen adalah 1, -4. Selanjutnya, dengan translasi ini kita akan menentukan koordinat Q aksen dan R aksen. Titik Q diketahui -3,4. Akan ditranslasi dengan translasi 1, -4. Maka Q aksennya adalah -3 ditambah 1, 4 ditambah -4. Jadi Q aksennya berkoordinat di -2,0. Selanjutnya titik R. 4,-2 ditranslasi dengan translasi 1, -4. Maka R aksen 4 ditambah 1, kemudian
min 2 ditambah min 4. Sehingga koordinat R aksen adalah 5, min 6. Bagaimana? Sudah paham tentang menentukan koordinat bayangan dan pasangan bilangan translasi? Nah, berlatihlah dengan soal-soal yang ada di buku paket kamu. Karena semakin banyak berlatih, kamu pasti akan semakin terampil. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.